Pengertian perpustakaan menurut Sulistyo Basuki. Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang artinya buku atau kitab. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut library. Adapun pengertian perpustakaan menurut Sucipto yang dikutip dalam Surah Darudin 2002 adalah suatu ruangan atau tempat yang berisi bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku yang diatur dan diklasifikasi menurut sistem dan aturan tertentu untuk digunakan oleh pembacanya. Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan suatu unit kerja berupa tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan koleksi bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku yang dikelola secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai sarana belajar dan sumber informasi. Pengertian perpustakaan digital. Istilah yang digunakan untuk perpustakaan digital atau digital library sering dipertukarkan dengan perpustakaan elektronik atau e-library dan perpustakaan maya atau virtual library. Menurut Safadi, seperti yang dikutip oleh Saleh 2014, bahwa perpustakaan digital adalah perpustakaan yang mengelola semua atau sebagian yang substansi dari koleksi-koleksinya dalam bentuk komputerisasi sebagai bentuk alternatif, suplemen, atau pelengkap terhadap cetakan konvensional dalam bentuk mikromaterial yang saat ini didominasi koleksi perpustakaan. Tujuan perpustakaan digital. Tujuan perpustakaan digital menurut Association of Research Library atau ARL tahun 1995 adalah sebagai berikut. A. Untuk melancarkan pengembangan yang sistematis tentang cara mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasi informasi dan pengetahuan dalam format digital. B. Untuk mengembangkan pengiriman informasi yang hemat dan efisien di semua sektor. C. Untuk mendorong upaya kerjasama yang sangat mempengaruhi investasi pada sumber-sumber penelitian dan jaringan komunikasi. D. Untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama dalam penelitian, perdagangan, pemerintah, dan lingkungan pendidikan. E. Untuk mengadakan peran kepemimpinan internasional pada generasi berikutnya dan penyebaran pengetahuan ke dalam wilayah strategis yang penting. F. Untuk memperbesar kesempatan belajar sepanjang hayat. Pengelolaan dokumen elektronik perpustakaan digital. Pengelolaan dokumen elektronik memerlukan teknik khusus yang memiliki perbedaan dengan pengelolaan dokumen tercetak. Proses pengelolaan dokumen elektronik melewati beberapa tahapan yang dapat kita rangkumkan dalam proses digitalisasi, penyimpanan, dan pengaksesan temu kembali dokumen. Pengelolaan dokumen elektronik yang baik dan terstruktur adalah bekal penting dalam pembangunan sistem perpustakaan digital atau digital library. A. Proses digitalisasi dokumen. Proses perubahan dari dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Dokumen mentah seperti jurnal, prosiding, buku, majalah, dan sebagainya diproses dengan sebuah alat berupa scanner untuk menghasilkan dokumen elektronik. Proses digitalisasi dokumen ini tentu tidak diperlukan lagi apabila dokumen elektronik sudah menjadi standar dalam proses dokumentasi sebuah organisasi. B. Proses penyimpanan. Pada tahap ini dilakukan proses penyimpanan di mana termasuk di dalamnya adalah pemasukan data, data entry, editing, pembuatan indeks, dan klasifikasi berdasarkan subjek dari dokumen. Klasifikasi bisa menggunakan UDC, Universal Decimal Classification, atau DDC, Dewey Decimal Classification yang banyak digunakan di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Ada dua pendekatan dalam proses penyimpanan, yaitu pendekatan basis file dan pendekatan basis data. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan dan kita dapat memilih pendekatan mana yang akan kita gunakan berdasarkan kebutuhan.
C. Proses pengaksesan dan pencarian kembali dokumen. Inti dari proses ini adalah bagaimana kita dapat melakukan pencarian kembali terhadap dokumen yang telah kita simpan. Metode pengaksesan dan pencarian kembali dokumen akan mengikuti pendekatan proses penyimpanan yang kita pilih. Pendekatan database membuat proses ini lebih fleksibel dan efektif dilakukan, terutama untuk penyimpanan data skala besar. Di sisi lain, kelemahannya adalah relatif lebih rumitnya sistem dan proses yang harus kita lakukan. Dan menariknya, karena sifat pendekatan database yang memiliki kebebasan terhadap data, dengan data yang sama, kita bisa membuat interface ke berbagai aplikasi lain, baik yang berbasis standalone maupun web. Adapun keunggulan dari perpustakaan digital, yaitu adalah perpustakaan alternatif yang dapat merespon setiap kebutuhan pencari informasi. Perpustakaan ini diharapkan dapat memulihkan image negatif terhadap perpustakaan, sehingga dapat memerankan suatu fungsi yang sangat signifikan dalam dunia informasi, baik yang bersifat ilmiah, hiburan, ataupun fungsi-fungsi lainnya. Ada beberapa keunggulan dikembangkannya perpustakaan digital, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, long distance service, yaitu perpustakaan yang menyajikan koleksi ataupun materi yang bersifat digital, memberikan suatu kemudahan akses jarak jauh. Yang kedua, akses yang mudah. Pemanfaatan teknologi digital memberikan keleluasan bagi pencari informasi karena mereka dapat melakukan berbagai metode penelusuran. Yang ketiga, murah atau cost efektif. Pada awalnya, perpustakaan digital membutuhkan pengadaan infrastruktur dan koleksi yang cukup mahal. Akan tetapi, kemudahan akses dan keunggulan jasa yang diberikan kepada pemakai sangat tinggi dibandingkan dengan koleksi lainnya. Sehingga, kalau dibandingkan antara pengeluaran biaya dan manfaat serta keuntungan yang dihasilkan. Yang keempat, pemeliharaan koleksi secara digital. Koleksi dalam bentuk digital sangat efektif dan efisien. Perpustakaan digital memiliki peluang besar untuk memiliki dan menyimpan berjuta-juta informasi tanpa kekhawatiran akan kekurangan tempat. Terima kasih sudah menonton video PKL Daring Kelompok 5 Winsu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.